Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya dalam mata kuliah Statistik Dasar. Kali ini kita akan membahas mengenai distribusi probabilitas normal atau kurva normal. Sebelum itu kita mari mengenal dulu bagaimana karakteristik distribusi kurva normal. Jadi kurva normal ini dapat kita lihat memiliki bentuk seperti genta ya, seperti bukit, bahwa di sini ada ekor kemudian menaik sampai ke titik puncak ya, atau di rata-rata, kemudian akan menurun kembali. Jadi dalam istilah ini adalah rata-rata sama dengan nilai tengah dan sama dengan nilai yang banyak muncul ya, atau memiliki frekuensi banyak atau modus. Jadi di sini dengan bentuk seperti ini itu diasumsikan bahwa rata-rata, kemudian nilai tengah dan nilai yang sering muncul atau modus itu adalah sama. Kemudian kurva berbentuk simetris antara sebelah kanan dan sebelah kiri ini simetris. Kemudian kurva berbentuk asimptotis ya. Kemudian kurva mencapai puncak pada saat X sama dengan rata-rata. Kemudian luas daerah di bawah kurva adalah 1. Jadi artinya nilai yang ada di bentuk genta ini adalah 1. Setengah di sebelah kanan dan setengah ada di sebelah kiri. Kemudian apabila kita melihat dari rumusnya dari kurva normal ini adalah sebuah kurva di mana nantinya sebuah data itu akan dilihat normal apa tidak. Apabila kita melihat kurvanya seperti bentuk genta tadi ya, seperti bukit gitu ya. Nah, ini ada beberapa jenis distribusi normal. Jadi kita bisa melihat di sini ada yang namanya apabila rata-rata ya, apabila rata-rata itu sama dan juga simpangan bakunya atau standar deviasinya itu berbeda. Nah, kalau seperti ini maka ada 3 jenis ya. Ada mesokurtik ya yang berwarna hijau, ya agak merata ya. Kemudian ada platikurtik yang agak menukik ke atas, kemudian dia akan ke bawah ya, menukik ke bawah. Oke, kemudian yang terakhir adalah leptokurtik yang sedikit landai. Jadi artinya apabila ada rata-rata sama dan juga simpangan bakunya berbeda, nanti seperti ini. Ya, perbedaannya seperti ini ya. Jika ada tiga, misalnya ada tiga data, kemudian memiliki rata-rata yang sama, tetapi simpangan bakunya berbeda, maka perbedaannya akan terlihat seperti ini. Ada 3 jenis seperti ini kurvanya. Selanjutnya, apabila kita memiliki data misalkan ya, ada tiga data. Di sini kita contoh ada mangga A, mangga B, dan mangga C, di mana rata-ratanya berbeda-beda, yaitu 450, 300, dan 150, dan memiliki simpangan baku yang sama. Ya, jadi standar deviasinya sama, maka bentuknya seperti ini. Jadi walaupun rata-ratanya berbeda, tetapi kalau memiliki simpangan baku yang sama, maka akan memiliki kurva yang sama. Karena ini yang membedakan itu adalah simpangan bakunya. Karena rata-rata itu pasti nilainya akan di tengah. Jadi di titik paling puncak ini adalah nilai tengahnya ya, yang ada di puncak ini. Puncak gunungnya istilahnya seperti itu ya. Ini adalah nilai tengah, ya nilai rata-ratanya atau nilai tengahnya. Sedangkan kalau standar deviasi nanti akan mempengaruhi bagaimana dia akan landainya bagaimana, apakah tadi seperti mesokurtik dan lain sebagainya. Nah, ini yang tadi ya. Kemudian yang ketiga, apabila rata-rata dan standar deviasinya berbeda. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau misalkan contohnya sini ada asuransi, rata-ratanya 85 ya, kemudian standar deviasinya 68. Kemudian di sini rata-rata 850, standar deviasinya 234. Misalkan farmasi ini tentu berbeda bentuknya. Ya, ini dilihat dari bentuknya. Tetapi secara umum bentuk kurva normal itu seperti ini. Karena di titik tengah ini adalah rata-rata, kemudian di titik sebelah kanan nanti nilainya positif, sebelah kiri nilainya negatif yang berjumlah
1 ya, untuk melihat bagaimana kurva ini dapat kita ketahui manakah kurva yang menunjukkan pemerataan ya data tersebut. Nah, ini rumus untuk menghitung z-score ya. Jadi distribusi normal baku yaitu distribusi probabilitas acak normal dengan nilai tengah 0 dan simpangan baku 1. Jadi kita bisa melihat di sini ya. Kita bisa lihat rumusnya adalah Z sama dengan X dikurangi rata-rata dibagi dengan standar deviasi, di mana X adalah nilai dari suatu pengamatan atau pengukuran. Kemudian nilai rata-rata hitung suatu distribusi, kemudian ini adalah standar deviasi. Jadi rumusnya ini ya, Z-score adalah skor yang nilai normal baku ya. Oke, kita lihat contohnya. Contoh ya, harga saham di Bursa Efek Indonesia memiliki nilai tengah ya, ataupun ya rata-rata ya 490,7. Nah, ini harga sahamnya 490,7. Dan standar deviasinya 144,7. Berapakah nilai Z-nya untuk harga saham 600? Nah, misalkan kita mencari harga saham 600. Kita lihat dia itu nanti di mana ya. Diketahui rata-rata 490,7 dan standar deviasi 144,7. Maka nilai Z-nya adalah X dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi ya. Maka Z sama dengan 600 ya. Pertanyaan tadi 600 ya, X-nya 600. Kemudian kita bagi dengan, kita kurangi dengan 490,7 dibagi 144,7. Z-nya adalah 0,76. Nilainya positif ya, berarti dia di sebelah kanan. Nah, kemudian contoh lain misalkan. Misalkan kita memilih 20 saham pada bulan Juni 2021 ya. Harga saham ke-20 perusahaan tersebut kisarannya antara 2.000 sampai 2.805 per lembarnya. Ini harganya ya. Berapa probabilitas harga saham antara 2,5 sampai 2.800 per lembarnya? Jika diketahui rata-rata 2,5 sebagai nilai rata-rata dan standar deviasinya adalah 400. Jadi kita mencari nilai Z-nya untuk nilai 2,5 dan 2,8 ini ya. Nah, caranya sama, Z sama dengan X kurangi rata-rata dibagi standar deviasi. Dengan X 2500 maka Z skornya adalah 0 ya, karena dia nilai yang kita ketahui adalah rata-rata itu adalah 2500. Sedangkan kita mencari nilai harga saham dengan 2500. Maka ini Z skor yang pertama adalah 0. Kemudian Z skor yang kedua yaitu 2805 itu adalah 0,76. Nah, kita bisa dilihat dari kurvanya ya. Kita lihat kurvanya. Nah, ini kurvanya. Jadi luas di bawah kurva normal ya. Di sini adalah rata-rata sama dengan X ya. Rata-rata sama dengan X. Tadi kan 2500 ya. Sama dengan Z-nya adalah 0. Kemudian nanti di sebelah kanan ini nilainya positif ya. 1, 2, 3. Dan nilainya sebelah kiri negatif. Min 1, min 2, dan min 3. Tetapi di dalam wilayah kurva normal ini nanti nilainya adalah 1. Ya, nilainya adalah 1. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa luas antara nilai Z ya min 1 kurang dari Z lebih dari min 1 dan juga kurang dari 1 itu nilainya 68,26. Nah, ini ya, 68,26%. Nah, berapa luas antara Z 0 sampai dengan Z 0,76. Jadi tadi kan kita dilihat dari soalnya tadi yang nilai Z skor pertama kan 0 ya. Kemudian nilai Z skor yang kedua kan 0,76. Ini ya. Z1 dan Z2 0 dan 0,76. Maka berapa luasnya? Maka kita hitung Z0 itu berarti di nilai titik tengah ini. Dan 0,76 adalah di antara ini, di antara 0 dan plus 1 di tengah-tengah sini. Ya, berarti kita bisa melihat dapat dicari dari tabel kurva normal, nilainya 0,27,64. Nilai dari 0 dan sampai dengan 0,76. Jadi kalau tadi kita mengetahui dari min 1 sampai 1 ini adalah 2826. Jadi kalau kita cari dari 0 sampai 076 nilainya 27,64 atau 27,64%.
Nah, contoh soal lagi ya, misalkan ini ada buah durian ya di kebun ya, itu rata-rata beratnya 5 kilo dengan standar deviasi 1,5 kilo. Nah, berapakah nilai Z apabila ada buah durian yang memiliki berat 8,5 kilo dan 2,5 kilo. Jadi rata-rata buah duriannya itu 5 kilo, tetapi ada buah durian yang beratnya 8,5 kilo atau di atas rata-rata dan 2,5 kilo di bawah rata-rata. Nah, kita lihat di sini. Nah, caranya sama ya. Z sama dengan X min rata-rata dibagi standar deviasi. Sehingga kita bisa menemukan hasil Z-nya adalah 2,33 untuk yang 8,5, kemudian untuk Z yang kedua adalah min 1,67. Nah, ini nanti angka 2,33 Anda bisa melihat di tabel ya. Nanti 2,33 itu berapa persen. Jadi nanti kalau misalkan sebagai contoh misalkan 2,3 berapa persen, nanti itu mengatakan bahwa 8,5% itu 8,5 kilo itu ada berapa persen ya buah yang ada di kebun itu. Nah, ini contoh yang lebih detail lagi ya. Contoh sini misalkan ada PT GS ya. Misalkan mengklaim jadi rata-rata berat buah mangga 350 gram. Jadi ada rata-rata buah mangga 350 gram. Kita bisa melihat di sini di titik tengah ya. Di nilai tengahnya 350 gram, standar deviasinya 50 gram. Nah, di sini 0,50 gram ya. Bila berat mangga mengikuti distribusi normal, berapa probabilitas bahwa berat buah mangga mencapai kurang dari 250 gram. Jadi artinya kita ingin mencari tahu apabila kita punya mangga dengan rata-rata 350 gram. Nah, kita ingin mengetahui berapakah peluang mangga itu kurang dari 250 gram. Yang kemungkinan akan diprotes oleh pelanggan karena kita mengklaim bahwa mangga ini beratnya 350 gram. Apakah ada kemungkinan mangga-mangga itu beratnya di bawah 250 gram dengan standar deviasi 50 gram tadi? Nah, kita hitung sama ya rumusnya dengan Z-score tadi. Kita coba lihat rumusnya. Nah, ini jadi kita bisa melihat di sini rumusnya ya. Z sama dengan 250 ya, yaitu yang tadi nilainya itu dikurangi rata-rata dibagi 50 standar deviasinya sama dengan min 2. Jadi rumusnya Z-score-nya itu adalah min 2. Nah, kita melihat dari kurva normal ya. Kita lihat di tabel luas di bawah kurva normal dengan cara Z min 2. Nanti Anda bisa mengecek sendiri di tabelnya yang ada di di deskripsi, nanti Anda bisa download di situ. Nah, di sini kita dengan melihat nilai Z-score-nya min 2,00, di situ akan ditemukan hasil 0,4772. 0,4772. Nah, artinya kita coba lihat kembali ini. Nah, 0,4772. Nah, ini. Artinya kurva di sebelah kiri ini nilainya kan setengah. Maka jika kita sudah mengetahui bahwa Z-score-nya bernilai 0,4772, maka 0,5 dikurangi 0,4772 sama dengan 0,0228. Artinya ada 2,28% yang memiliki berat di bawah 250. Sedangkan yang memiliki berat di atas 250 sampai dengan 350 ada 47,72%. Nah, ya. Jadi dengan kata lain peluang konsumen protes karena berat buah mangga kurang dari 250 gram adalah 2,28%. Gitu ya, 2,28%. Nah, tabel yang bisa kita lihat ini nanti ada tabel yang langsung menghitung antara nilai dari Z-score itu sendiri ataupun nilai yang di antara rank rata-rata tersebut. Kemudian contoh lagi PT Elektronik ya memproduksi bohlam lampu yang dapat hidup 900 jam. Nah, dengan standar deviasi 50 jam. PT Elektronik tadi Work Electric ingin mengetahui berapa persen produksi pada kisaran antara 800 sampai 1000 jam sebagai bahan promosi bohlam lampu. Hitunglah
berapa probabilitasnya. Nah, kita lihat di sini ya. Rata-rata 900 jam. Berarti ini adalah nilai tengah ya di sini. Menjadi titik puncak dari kemampuan lampu tadi. Kemudian kisaran yang akan kita ketahui adalah 800 sampai 1000. Nah, kita di sini 800 maka di bawahnya 9 rata-rata ya. 1000 di atasnya rata-rata. Nah, kita hitung. Nah, kita pakai Z-score yang pertama. Z yang pertama adalah 800 ya. Nilai terendah tadi 800 kurangi 900 dibagi 50 sama dengan min 2. Kemudian Z kedua 1000 dikurangi 900 dibagi 50 sama dengan 2. Nah, jadi kita bisa melihat di sini Z-nya itu adalah lebih dari min 2 dan kurang dari 2 ya. Kita bisa merumuskan di sini ya. Dari hasil Z1 dan Z2. Maka kita bisa melihat di tabel, maka nilai min 2 itu sama dengan 0,4772. Begitu juga dengan nilai 2 ya, sama. 0,2 dan 2 sama nilainya 0,4772. Yang membedakan adalah lokasinya saja. Kalau negatif berarti di sebelah kiri, kalau positif sebelah kanan kurvanya. Sehingga luas daerah yang diarsir adalah 0,4772 ditambah 0,4772 sama dengan 0,9544. Jadi bola lampu antara 800 dengan 1000 ini memiliki 0,9544. Artinya ada 95,44% produksi berada pada kisaran 800 sampai 1000 jam. Jadi jika PT Elektrik mengklaim bahwa lampu bohlamnya menyala 800 sampai 1000 jam, mempunyai probabilitas benar yaitu 95,44%. Sedangkan sisanya 4,56% harus dipersiapkan untuk garansi. Gitu ya. Jadi kalau kita ingin mencoba menghitung contoh-contoh seperti penerapannya adalah demikian. Jadi kurva normal ini memiliki bentuk yang genta ya, artinya seperti bukit ini. Jadi di tengah-tengah ada nilai tertinggi ya, atau rata-rata, kemudian Anda bisa menghitung berapa persen yang di atas rata-rata, berapa persen di atas kurang dari rata-rata. Dengan catatan Anda mengetahui rata-ratanya berapa, kemudian standar deviasinya berapa. Maka kita bisa melihat peluang-peluang di bawah rata-rata ataupun peluang-peluang di antara kisaran harga misalkan tadi yang harga saham ataupun bohlam lampu. Nah, demikian penjelasan dari kami terkait dengan kurva normal dan bagaimana cara melihat persentase normal, data normal ya, di bawah standar ataupun di bawah standar ya. Nah, berikut ada latihan soal. Ada latihan soal merupakan pendapatan per kapita rata-rata penduduk Indonesia sebagai ilustrasi saja. Tahun 2014 sampai tahun 2020. Nah, tahun 2014 pendapatan per kapitanya adalah 2.751 sampai dengan tahun 2020. Ya, datanya ini kemudian sudah dihitung. Rata-ratanya adalah 5.476.000. Ini dalam ribuan. Kemudian standar deviasinya 1.986 ya, 1.986.000. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah probabilitas pendapatan di bawah 3 juta ya, 3.000, 3 juta. Nah, tadi kan rata-ratanya 5.400. Standar deviasinya 1.900. Nah, sekarang bagaimana kemungkinan pendapatan di bawah 3 juta dan bagaimana kemungkinan pendapatan antara 4 juta hingga 6 juta. Jadi berapa persen yang memiliki kemungkinan-kemungkinan itu. Silakan Anda mengerjakan latihan soal ini sebagai latihan setelah Anda menyaksikan materi yang sudah kita jelaskan tadi. Terima kasih. Kita kembali lagi pada pertemuan video pembelajaran berikutnya. Saya Mufti Arif Arfiansyah. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.